Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Nah, anak-anak, pagi hari ini Pak Bambang akan memberikan video pembelajaran tentang keragaman sosial dan budaya di Indonesia. Nah, anak-anak, tadi kita sudah meeting ya, dan anak-anak yang belum hadir ya. Jadi mungkin masih ada halangan atau sesuatu belum bisa mengikuti Zoom meeting, sekitar ada 5 anak. Jadi pagi hari ini Pak Bambang akan mengirimkan video pembelajaran supaya yang tidak mengikuti Zoom meeting tadi bisa belajar dengan baik. Oke anak-anak. Nah, keragaman sosial dan budaya di Indonesia ya. Apa itu? Kita akan mulai. Yang pertama, kita nanti akan menjelaskan tentang makanan tradisional sebagai identitas bangsa. Yang kedua, mengidentifikasi gagasan pokok. Yang ketiga, melakukan percobaan pemantulan bunyi. Oke anak-anak, kita mulai materi berikut ini. Nah, anak-anak, makanan tradisional itu adalah makanan khas daerah tertentu. Ya, setiap daerah itu memiliki makanan khas tradisional. Ya, dari Sabang sampai Merauke itu ada makanan tradisional. Nah, karena kita hidup di daerah Jambi atau di kota Jambi, di provinsi Jambi, kita harus mengetahui makanan tradisional yang ada di Jambi. Ya, nah misalnya Jambi memiliki makanan khas yaitu tempoyak. Nah, jadi tentu saja setiap daerah itu memiliki makanan tradisional yang mana makanan ini memiliki keunikan dan kelezatan. Nah, ya. Nah, anak-anak, ini ada gambar nih. Ya, ini gambar makanan tradisional dari Sumatera Selatan, yaitu empek-empek. Jika kalian pergi ke Sumatera Selatan, maka jangan lupa untuk menikmati empek-empek atau di Kota Palembang ya. Nah, inilah makanan tradisional khas daerah Palembang. Nah, berikutnya ini ada rendang anak-anak ya. Tahukah kamu Indonesia memiliki banyak makanan? Salah satunya itu adalah di daerah Sumatera Barat ya, atau Minangkabau atau Padang yang terkenal dengan makanan rendang. Ya, ini ya rendang khas Sumatera Barat ya. Jadi enak sekali pastinya ya. Nah, berikutnya ini ada ayam taliwang. Nah, ayam taliwang ini adalah makanan khas dari Nusa Tenggara Barat. Ya, anak-anak yang berasal dari NTB pasti tahu apa itu ayam taliwang ya. Rasanya pasti manis banget. Ini dari gambarnya menggoda ya. Kita ingin menikmati ya, sangat lezat sekali pasti ayam taliwang ini. Berikutnya, nah, cara melestarikan makanan tradisional bagaimana? Ya, makanan khas daerah ya, kita harus makan makanan khas daerah, itu salah satu cara kita melestarikan makanan tradisional. Yang kedua, tidak membedakan makanan yang satu dengan yang lain ya. Ini cara melestarikan ya, kita tidak perlu membeda-bedakan makanan ini dari daerah ini, misalnya ini dari Sumatera Barat, ini dari Medan, ini dari Papua, tetapi kita harus saling tetap menghargai. Kedua, kemudian kita lebih memilih makanan daerah dibanding makanan luar negeri. Nah, itu salah satu contoh juga melestarikan makanan tradisional. Ya, daripada kita makan makanan luar negeri, lebih baik makan makanan tradisional. Nah, itu bentuk atau salah satu cara untuk melestarikan makanan tradisional. Kemudian kita mempromosikan makanan khas daerah. Ya, sekarang kan zaman teknologi, ya kan? Kita menggunakan media sosial apapun banyak fasilitasnya. Jadi kita bisa promosikan makanan daerah khas kalian, ya misalnya kita unggah di Facebook, di Instagram, ya kan? Ya kan, dengan memberikan story tentang makanan daerah, pasti menarik sekali ya. Nah, anak-anak, nah ini kita bisa mempromosikan makanan khas daerah. Nah, ini salah satu contoh juga melestarikan makanan tradisional. Nah, kemudian ini ada makanan tradisional khas Sukabumi ya, yang sampai saat ini warga Tionghoa masih melestarikan kue mochi ya, kue mochi ini. Jadi kalau kita ke Sukabumi, rasanya belum terasa menikmati daerah Sukabumi kalau kita belum membeli oleh-oleh kue mochi ya. Nah, makanan tradisional tidak hanya berupa makanan utama, tetapi juga berupa kue. Salah satunya ya ini, kue mochi dari Sukabumi. Nah, kue ini awalnya diperkenalkan oleh
warga Jepang ya ke Indonesia. Nah, kemudian kue mochi ini memang dikenal di negara-negara Asia ya, seperti Jepang, kemudian Taiwan, Korea Selatan dan Tiongkok ya. Kalau kita melihat dari gambarnya ini, wah rasanya pasti enak banget ini ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, anak-anak silahkan membaca buku halaman 81 tentang kue mochi khas Sukabumi ya. Nanti anak-anak silahkan membaca tentang kue mochi khas Sukabumi ya. Kue mochi banyak dikenal di negara-negara Asia seperti Jepang, Taiwan, Korea Selatan, dan Tiongkok. Namun demikian, kue mochi juga dikenal di Indonesia, tepatnya di Sukabumi, Jawa Barat. Menurut warga Sukabumi, kue mochi dibawa oleh tentara Jepang yang pernah menduduki Indonesia. Ada juga yang memberi keterangan bahwa kue tersebut diwariskan secara turun-temurun oleh warga keturunan Tionghoa di kota Sukabumi. Kue mochi sering disajikan dalam acara-acara pernikahan dan tahun baru Imlek. Bahan utama untuk membuat kue mochi adalah tepung ketan yang dilumatkan dan dikukus. Setelah itu barulah adonan tersebut diisi dengan kacang tanah sangrai yang dicincang. Adonan yang telah diisi kacang dibentuk bulat-bulat dan ditaburi dengan tepung kanji sangrai agar tidak lengket. Kue mochi pun siap dijual. Kue mochi dijual dalam keranjang kecil dari anyaman bambu yang dikenal dengan nama besek. Awalnya kue mochi hanya dibuat dengan rasa pandan, akan tetapi kini para pembuat kue mochi mulai mengembangkan variasi rasa yang menarik agar kue mochi diterima oleh berbagai kalangan seperti durian, pisang ambon, dan vanila. Beberapa pembuat kue mochi juga berinovasi dengan membuat kue mochi yang lebih besar dari ukuran biasa dan menaburinya dengan wijen. Ya, itu tadi bacaan tentang kue mochi. Nah, tadi setelah baca, anak-anak juga nanti silahkan mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, Pak Bambang akan kasih contoh gagasan pokok di paragraf pertama itu adalah kue mochi dikenal di negara-negara Asia. Nanti lengkapnya boleh ditulis kue mochi banyak dikenal di negara-negara Asia seperti Jepang, Taiwan, Korea Selatan, dan Tiongkok. Nah, ya anak-anak ya nanti silahkan dilanjutkan untuk mengerjakan tentang gagasan pokok dan pendukung dalam bacaan kue mochi khas Sukabumi. Oke, berikutnya, nah anak-anak kita masuk ke bunyi. Nah, bunyi adalah suatu hasil dari benda yang bergetar berupa getaran atau gelombang yang merambat dan memerlukan medium. Nah, bunyi merupakan gelombang mekanik yang perambatan arahnya sejajar. Nah, jadi ini kita ke materi bunyi. Baik. Nah, anak-anak, sifat bunyi yang pertama itu bunyi dapat dipantulkan, kemudian bunyi dapat merambat, bunyi dapat diserap. Nah, bunyi dapat dipantulkan apabila bunyi mengenai permukaan benda yang keras. Ya, contoh suara kita terdengar keras di dalam gua. Kemudian yang kedua bunyi dapat merambat. Gelombang bunyi dapat merambat pada benda padat, benda cair, dan benda gas. Kemudian bunyi juga dapat diserap. Bunyi dapat diserap oleh benda lunak, contohnya gabus, karpet. Ya, jadi anak-anak, nah ini sifat-sifat bunyi, jadi dapat dipantulkan, bunyi dapat merambat, bunyi dapat diserap. Nah, anak-anak, ini yang terakhir. Nah, untuk mengetahui tentang pemantulan bunyi, coba nanti lakukan percobaan pemantulan bunyi pada buku kalian halaman 82 ya. Anak-anak nanti menyiapkan satu buah piring, satu buah gabus, kemudian beberapa buku, 2 tabung karton, kemudian jam tangan ya. Nah, langkah-langkahnya ada di buku kalian, nanti silakan dibaca, kemudian coba dilakukan, diperagakan, dan nanti bisa dibuat videonya lalu dikirim ke Pak Bambang ya. Oke anak-anak, jangan lupa materi ini dipelajari supaya anak-anak nanti lebih memahami di pembelajaran yang pertama subtema yang ketiga buku 4A. Oke anak-anak, terima kasih. Tuhan